Ruben Amorim resmi memimpin sesi latihan pertamanya sebagai pelatih kepala Manchester United pada hari Senin 18 November setelah menunggu 1 minggu karena masalah izin kerja. Pelatih berusia 39 tahun itu yang tiba di Sporting CP akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat beberapa pemain United ya bermain secara langsung di lapangan Carrington. Meski banyak pemain kunci seperti Rasmus Højlund, Alexandre Garnacho, dan Manuel Ugarte masih menjalani tugas internasional, Ruben Amorim tetap dapat mengumpulkan kelompok pemain yang solid. Leny Yoro, bek muda yang dibeli dari Leeds seharga 52 juta pound sterling, termasuk di antara mereka yang hadir dan terlihat terus meningkatkan kebugarannya. Mason Mount, yang baru kembali dari cedera dalam pertandingan melawan PAOK awal bulan ini, juga ikut berpartisipasi. Kehadiran Kobbie Mainoo menjadi momen yang dinanti, mengingat ia belum tampil sejak Oktober akibat cedera. Amad Diallo yang sebelumnya mundur dari tugas internasional bersama Pantai Gading, turut mengambil bagian dalam sesi latihan tersebut. Pemain senior lainnya seperti Jonny Evans, Casemiro, Anthony, Tyrell Malacia, Luke Shaw, dan Tom Heaton juga hadir. Secara total, hanya ada 10 pemain senior dalam sesi latihan pertama Amorim. Namun, yang menarik perhatian adalah kehadiran Gottwill Kukonki, bek muda berusia 16 tahun yang ikut serta untuk pertama kalinya dalam latihan tim utama. Kukonki, bek tengah kidal, telah menjadi pemain reguler untuk tim U18 Manchester United musim ini dengan catatan 1 gol dan 2 assist dalam 9 pertandingan. Kini, fans menanti sensasi Ruben Amorim dan untuk menjadi yang terbaik di kasta tertinggi Inggris jelas tak enteng. Musim ini misalnya, Red Devils belum juga beranjak dari posisi ke-13 klasmen sementara. Hingga pekan ke-11 Manchester United baru bisa mengemas 15 poin. Sebagai juru taktik baru, ex-nahkoda Sporting Lisbon pastinya bakal melakukan perombakan tim. Itu berarti pemain yang tadinya menjadi andalan di era Erik ten Hag bisa jadi tak lagi jadi starter. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi terkait Ruben Amorim. Ia menyebut manajer anyar Manchester United itu sangat antusias dengan 2 pemain yang dimiliki setan merah saat ini. Menurut laporan tersebut, 2 pemain yang menarik perhatian Amorim adalah Kobbie Mainoo dan Leny Yoro. Amorim yakin kedua pemain ini bisa diandalkan selama di Manchester United. Jadi keduanya akan dilibatkan dalam skema permainannya. Romano juga menyebut bahwa baik Mainoo dan Yoro akan dijadikan Amorim sebagai pusat permainan Manchester United. Jadi ia nantinya akan mengembangkan skuad Manchester United dengan 2 pemain ini sebagai pusat permainan mereka. Nah, gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Manchester United secara resmi mengumumkan Ruben Amorim sebagai manajer baru klub menandai era baru di Old Trafford. Setelah sebelumnya tertunda oleh masalah visa kerja, pelatih asal Portugal tersebut kini siap memimpin setan merah dengan dukungan tim staf yang telah ditetapkan. Namun, sebelum memulai kepelatihannya, Amorim mengadakan makan malam bersama seluruh bintang Manchester United. Hal ini ia lakukan untuk membangun kebersamaan di lapangan maupun di luar lapangan. Selain itu, hal ini juga mempermudah Amorim melakukan proses penyesuaian metode dan teknik baru yang ingin ditanamkan Amorim, terutama membangun tim memiliki hubungan personal yang kuat. Menurutnya, penting membangun kepercayaan antar pemain dari waktu yang dihabiskan bersama, dimanapun, entah di luar ataupun di dalam lapangan. Dalam momennya kali ini, Amorim benar-benar memberikan gebrakan yang kreatif dan inovatif, serta menjadi kesempatan langka di Manchester United. Tampak dalam makan malamnya yang hangat serta informal, kali ini para pemain bebas berbicara satu sama lain. Amorim pun juga tak ketinggalan ide mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan Amorim. Lihatlah seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Casemiro, dan beberapa nama pemain MU lainnya datang dengan suasana yang berbeda dari hari biasanya. Duduk mereka pun diatur berdampingan dengan rekan yang jarang berinteraksi di luar lapangan. Penampakan langka pun terjadi saat pemain muda seperti Alexandre Garnacho dan Amad Diallo. Mereka terlihat berinteraksi dengan beberapa pemain senior seperti Casemiro dan Lisandro Martinez yang berinya saran dan dorongan tentang cara menghadapi tekanan di Liga Inggris.
Terlihat dengan pendekatan seperti ini membuat hubungan antar pemain muda dan senior ini menjadi lebih akrab. Dalam makan malamnya kali ini, Amorim pun tak kehabisan kesempatan untuk berbicara langsung dengan beberapa pemain kunci termasuk Kapten Bruno Fernandes. Menurutnya, komunikasi dalam tim adalah paling penting dan kunci dari semua kunci. Ia juga memberikan saran untuk seluruh pemain lebih terbuka, terutama dalam tim. Ia juga berpesan bahwa ia tak ingin ada pemain yang merasa ragu dalam berkomunikasi atau menyampaikan masukan baik kepada rekan satu tim maupun pada dirinya sebagai pelatih. Selain itu, makan malam kali ini ada hal berbeda dari Amorim. Ia tak canggung-canggung menunjukkan sisi humorisnya yang membuat suasana semakin santai dan menyenangkan. Sesekali ia melontarkan candaan ringan. Bahkan, sesekali ia menggoda beberapa pemainnya, membuat semua orang tertawa. Semua itu Amorim lakukan untuk membentuk bonding yang kuat dengan Manchester United. Ya, setelah ini Amorim juga akan berencana bertemu Sir Alex Ferguson dan legenda Setan Merah dalam sebuah acara makan malam. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Manchester United menantikan era baru bersama Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu direkrut sebagai pengganti Erik ten Hag yang dipecat oleh Setan Merah. Dana sebesar 10 juta euro atau 170 miliar dikeluarkan United demi menebus klausul pelepasan Amorim di Sporting CP. Amorim sendiri akan memulai tugas baru di Old Trafford usai jeda internasional pada November 2024 rampung. Kedatangan Amorim diharapkan mampu mendongkrak performa klub yang sempat terpuruk bersama Ten Hag. Guna memenuhi ekspektasi, menurut laporan Don Balon, sang nahkoda mengajukan satu pemain kepada Manchester United untuk didatangkan pada Januari 2025. Sosok incaran Amorim adalah Joao Cancelo yang merupakan kompatriotnya. Si bek sayap bakal menyandang status sebagai pengkhianat jika jadi datang ke Manchester United. Pasalnya, dia punya histori bersama Manchester City. Seperti diketahui bahwa dua Manchester punya rivalitas tinggi. Cancelo mengawal pertahanan City selama periode 2019-2024. Dalam kurun waktu 5 tahun, Cancelo bergelimang prestasi. Ex-pemain Juventus itu meraih 5 gelar dengan 3 diantaranya dari ajang Liga Inggris. Namun, karir Cancelo mandek akibat perseteruan dengan Pep Guardiola selaku pelatih City. Cancelo pun dipinjamkan ke Bayern Munchen untuk paruh kedua musim 2022-2023. Kisah dia di Jerman hanya berjalan 5 bulan setelah opsi pembeliannya tidak diaktifkan oleh raksasa Bundesliga. Cancelo dikabarkan meminta agennya George Mendes agar mencarikan klub dari Eropa. Dengan Amorim menjadi pelatih United, Cancelo berpeluang untuk kembali ke benua biru sekaligus mengkhianati City. Selain itu, Amorim mulai melakukan pendekatan dengan para pemain yang tidak dipanggil negaranya untuk bertanding di jeda internasional. Selama proses pendekatan, Amorim disebut-sebut terpikat dengan salah satu pemain Manchester United. Pemain yang dimaksud adalah bek tengah anyar Setan Merah Leny Yoro. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim menilai Yoro sebagai talenta muda yang sangat berbakat. Ia ingin menjadikan Yoro sebagai monster baru ciptaannya untuk menjadi andalan Manchester United pada masa mendatang.